Tidak semua yang hidup dapat dilihat oleh mata. Ada yang hanya dapat dikenali ketika hati benar-benar hening. Konon, para leluhur Jawa meninggalkan sebuah ajaran yang begitu dalam hingga banyak orang hanya mengenal kulitnya, tetapi belum memahami isi dan maknanya. Ajaran itu adalah sedulur papat limo pancer. Selama ini, tidak sedikit yang menganggapnya sebagai sesuatu yang mistis, penuh ritual, atau hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Namun, bagaimana jika pemahaman itu belum sepenuhnya tepat? Bagaimana jika jalan untuk menyapa sedulur papat limo pancer sesungguhnya dimulai bukan dari ritual, melainkan dari keberanian untuk mengenal diri sendiri? Dalam video ini, kita akan menelusuri warisan falsafah Jawa secara perlahan dan penuh perenungan. Kita akan memahami makna yang tersembunyi di balik simbol-simbol leluhur, serta merenungkan bagaimana keheningan batin dapat menjadi jalan untuk menemukan keseimbangan, kebijaksanaan, dan jati diri yang selama ini mungkin terlupakan. Jika Anda menyukai pembahasan tentang filsafat Jawa, kejawen, spiritualitas, dan kebijaksanaan para leluhur yang disampaikan dengan tenang, mendalam, dan penuh makna, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bergabung bersama Cermin Jiwa. Di sini, setiap video adalah ruang untuk merenung, mengenal diri, dan menapaki jalan menuju kebijaksanaan batin. Kini, mari kita tinggalkan sejenak hiruk-pikuk dunia. Tarik napas perlahan, tenangkan pikiran, bukalah rasa, dan izinkan diri Anda memasuki perjalanan yang mungkin tidak akan mengubah dunia di luar sana, tetapi dapat mengubah cara Anda memandang kehidupan. Karena terkadang, jawaban yang paling lama kita cari ternyata telah lama bersemayam di dalam diri kita sendiri. Tidak semua perjalanan dimulai dengan langkah kaki. Ada perjalanan yang justru bermula ketika seseorang berhenti berlari, berhenti mengejar suara dunia, lalu duduk diam di hadapan dirinya sendiri. Dalam pandangan kebijaksanaan Jawa, keheningan bukanlah ruang yang kosong, melainkan ruang yang penuh dengan kehidupan yang selama ini tertutup oleh riuhnya pikiran. Banyak orang mengira bahwa mengenal sedulur papat limo pancer harus dilakukan melalui berbagai ritual yang rumit, sesaji yang lengkap, atau laku yang penuh simbol. Padahal para leluhur sering mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berada di luar hanyalah lambang. Yang sesungguhnya menentukan adalah keadaan batin orang yang menjalaninya. Sebab manusia yang hatinya masih dipenuhi kegelisahan akan sulit mendengar suara kebijaksanaan yang paling halus sekalipun. Keheningan bukanlah pelarian dari dunia, melainkan jalan untuk kembali mengenali siapa diri kita sebelum disibukkan oleh berbagai keinginan, ketakutan, dan ambisi yang tidak pernah selesai. Di dalam falsafah Jawa, sedulur papat limo pancer sering dipahami sebagai perlambang bahwa manusia tidak pernah berdiri sendiri. Sejak awal kehidupan, keberadaan manusia selalu diiringi oleh unsur-unsur yang menjadi bagian dari perjalanan lahir dan batinnya. Berbagai daerah di tanah Jawa memiliki penafsiran yang beragam mengenai makna sedulur papat. Ada yang memaknainya melalui simbol-simbol kelahiran. Ada pula yang melihatnya sebagai gambaran 4 unsur dalam diri manusia seperti nafsu, rasa, pikiran, dan daya hidup. Perbedaan tafsir tersebut menunjukkan kekayaan tradisi, bukan pertentangan. Di atas semua ragam pemaknaan itu, terdapat satu benang merah yang sama. Manusia diajak untuk hidup selaras dengan dirinya sendiri. Limo pancer, sang pusat, melambangkan kesadaran yang menjadi poros kehidupan. Ketika pusat itu kokoh, segala kecenderungan dalam diri dapat berjalan seimbang. Sayangnya, dalam kehidupan modern, banyak orang lebih tertarik pada hal-hal yang tampak luar daripada makna yang tersembunyi di baliknya. Tidak sedikit yang memburu berbagai ritual dengan harapan memperoleh kesaktian, perlindungan gaib, atau keberuntungan instan. Padahal para pini sepuh Jawa sejak dahulu berulang kali mengingatkan bahwa laku sejati bukanlah tentang mempertontonkan kemampuan, melainkan menumbuhkan kebeningan hati. Ritual tanpa kesadaran ibarat menyalakan pelita di siang hari. Cahayanya ada, tetapi tidak memberi manfaat bagi orang yang tidak memahami tujuan cahaya itu sendiri. Sebaliknya, seseorang yang memiliki batin yang jernih dapat menemukan pelajaran dari napasnya sendiri, dari hembusan angin, dari suara hujan, bahkan dari kesunyian malam yang tidak diisi oleh apapun selain kesadaran.
Inilah sebabnya mengapa keheningan selalu mendapat tempat yang istimewa dalam berbagai laku kebatinan Jawa. Bukan karena dia memiliki kekuatan magis, melainkan karena di dalam dia manusia mulai melihat dirinya tanpa topeng. Keheningan batin bukan berarti mematikan pikiran atau menghilangkan seluruh persoalan hidup. Yang dimaksud oleh para leluhur adalah kemampuan untuk tidak segera bereaksi terhadap setiap gejolak yang muncul di dalam diri. Ketika marah datang, kita menyadarinya tanpa langsung dikuasai amarah. Ketika takut muncul, kita mengenalinya tanpa membiarkan rasa takut menentukan seluruh langkah kita. Ketika keinginan menguasai hati, kita mampu bertanya apakah keinginan itu benar-benar membawa kemaslahatan atau hanya lahir dari ego yang tidak pernah merasa cukup. Dalam ruang batin yang seperti itulah manusia perlahan mulai mengenali pusat dirinya. Kesadaran ini bukan sesuatu yang dapat dipaksakan, melainkan bertumbuh melalui latihan yang sabar, ketulusan, dan kemauan untuk terus belajar dari pengalaman hidup sehari-hari. Mungkin ada yang bertanya, mengapa perjalanan ini harus dimulai dengan keheningan? Jawabannya sederhana namun mendalam. Segala suara yang paling penting dalam hidup tidak pernah berteriak. Nurani berbicara dengan lembut. Kebijaksanaan datang tanpa kegaduhan. Kesadaran tumbuh perlahan seperti fajar yang mengusir gelap tanpa suara. Para leluhur Jawa mewariskan pesan agar manusia tidak terburu-buru mencari jawaban di luar sebelum berani memasuki ruang batinnya sendiri. Sebab di sanalah tersimpan kesempatan untuk memahami diri, menerima keterbatasan, dan membangun kehidupan yang lebih selaras dengan Sang Pencipta, sesama manusia, serta alam semesta. Dengan demikian, menyapa sedulur Papat Limo Pancer bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang untuk menjadi manusia yang lebih utuh. Manusia yang tidak hanya mengenal simbol-simbol tradisi, tetapi juga mampu menghidupkan nilai kebijaksanaan itu dalam setiap ucapan, tindakan, dan keputusan sehari-hari. Bab ini menjadi pintu pembuka untuk memasuki pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana keheningan batin dapat menjadi jalan menuju keseimbangan diri menurut warisan falsafah Jawa. Di dalam warisan falsafah Jawa, hampir setiap ajaran penting disampaikan melalui simbol. Simbol bukan dibuat untuk menyembunyikan kebenaran, melainkan agar manusia tidak berhenti pada kata-kata. Leluhur memahami bahwa sesuatu yang paling dalam tidak selalu dapat dijelaskan secara langsung. Oleh sebab itu, mereka menggunakan perlambang agar setiap generasi belajar merenung, bukan sekadar menghafal. Sedulur Papat Limo Pancer merupakan salah satu perlambang yang kaya makna. Selama berabad-abad, istilah ini diwariskan dari lisan ke lisan, dari guru kepada murid, dari orang tua kepada anak, dengan penafsiran yang dapat berbeda di berbagai daerah. Namun di balik keragaman itu terdapat satu pesan yang tetap hidup, yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki banyak sisi dalam dirinya, dan tugas hidupnya adalah menyatukan semua sisi tersebut agar tidak saling bertentangan. Ketika manusia hanya mengenali tubuhnya tetapi mengabaikan batinnya, keseimbangan mulai goyah. Sebaliknya, ketika ia mulai menyadari keseluruhan dirinya, kehidupan perlahan menemukan arah yang lebih jernih. Dalam sejumlah tradisi Jawa, sedulur Papat sering dikaitkan dengan 4 unsur yang menyertai kelahiran manusia. Penafsiran ini menjadi bagian dari khazanah budaya yang hidup di tengah masyarakat dan dipandang sebagai simbol hubungan manusia dengan asal-usul kehidupannya. Di sisi lain, ada pula pendekatan yang lebih bersifat filosofis, yaitu memandang sedulur Papat sebagai gambaran berbagai kecenderungan dalam diri manusia, dorongan untuk bertahan hidup, keinginan untuk memiliki, kemampuan berpikir, dan kepekaan merasakan. Sementara itu, Limo Pancer melambangkan pusat kesadaran yang bertugas mengarahkan seluruh kecenderungan tersebut agar tidak saling menguasai. Apapun sudut pandang yang digunakan, inti pesannya tetap sama. Manusia tidak diminta untuk memusuhi bagian-bagian dirinya, tetapi belajar mengenali, memahami, dan menempatkannya secara seimbang. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan bahwa manusia harus membunuh hawa nafsunya. Mereka justru memahami bahwa setiap unsur dalam diri memiliki fungsi apabila berada pada tempatnya. Rasa takut, misalnya, dapat menjaga seseorang dari tindakan yang membahayakan. Keinginan dapat menjadi tenaga untuk berkarya. Pikiran membantu menimbang berbagai pilihan.
Perasaan menumbuhkan kasih sayang dan kepedulian. Namun semua itu akan berubah menjadi sumber penderitaan apabila tidak memiliki pusat yang mengendalikan. Keinginan berubah menjadi keserakahan, keberanian menjadi kesombongan, kecerdasan menjadi tipu daya, dan rasa memiliki berubah menjadi keterikatan yang menyiksa. Karena itulah, pancer menjadi bagian yang paling penting. Ia bukan sekadar titik tengah, melainkan lambang kesadaran yang mampu melihat segala sesuatu dengan jernih. Ketika kesadaran hadir, manusia tidak lagi diperbudak oleh apa yang muncul di dalam dirinya, melainkan mampu memilih jalan yang paling bijaksana. Sayangnya, dalam perjalanan waktu, tidak sedikit orang yang lebih sibuk memperdebatkan bentuk ritual daripada memahami tujuan dari ajaran itu sendiri. Ada yang merasa telah mengenal sedulur papat limo pancer karena menguasai berbagai istilah, hafal berbagai doa, atau mengikuti berbagai upacara. Padahal, semua itu hanyalah pintu masuk. Seorang petani yang hidup sederhana tetapi mampu menjaga kejujuran, kesabaran, dan kerendahan hati bisa jadi telah menghidupi nilai sedulur papat limo pancer tanpa pernah mengucapkan istilah tersebut. Sebaliknya, seseorang yang memahami banyak teori tetapi masih dikuasai amarah, iri hati, dan kesombongan masih harus menempuh perjalanan batin yang panjang. Leluhur Jawa selalu mengingatkan bahwa ukuran ilmu bukan banyaknya pengetahuan yang diucapkan, melainkan perubahan watak yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang sejati membuat seseorang semakin lembut tutur katanya, semakin tenang menghadapi cobaan, dan semakin adil dalam bersikap. Maka, memahami sedulur papat limo pancer sesungguhnya adalah memahami diri sendiri. Perjalanan ini bukan pencarian terhadap sesuatu yang berada jauh di luar, melainkan keberanian untuk menengok ke dalam hati dengan jujur. Di sanalah manusia mulai melihat bahwa setiap kemarahan memiliki akar, setiap ketakutan memiliki sebab, setiap keinginan memiliki arah, dan setiap keputusan membawa akibat. Keheningan batin menjadi cermin yang memantulkan semua itu tanpa menghakimi. Sedikit demi sedikit, manusia belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi sibuk menyalahkan keadaan, melainkan bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Dari titik inilah kebijaksanaan mulai tumbuh. Sedulur papa tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang misterius, melainkan sebagai pengingat bahwa kehidupan selalu menuntut keseimbangan. Dan limo pancer menjadi pengingat bahwa di tengah segala perubahan, manusia selalu memiliki kesempatan untuk kembali kepada pusat kesadarannya, tempat di mana hati, pikiran, dan tindakan dapat berjalan dalam harmoni menuju kehidupan yang lebih arif, damai, dan selaras dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur Jawa. Ada satu ajaran yang berulang kali muncul dalam berbagai warisan kebijaksanaan Jawa. Meskipun disampaikan dengan ungkapan yang berbeda-beda, manusia akan sulit mengenali dirinya sendiri selama hidupnya dipenuhi kebisingan. Kebisingan yang dimaksud bukan hanya suara pasar, kendaraan, atau keramaian manusia. Yang jauh lebih berisik adalah suara yang muncul dari dalam pikiran. Keinginan yang tidak pernah selesai, penyesalan terhadap masa lalu, kecemasan akan masa depan, serta dorongan untuk selalu diakui oleh orang lain seringkali memenuhi ruang batin tanpa disadari. Dalam keadaan seperti itu, seseorang dapat tampak tenang di luar, tetapi sesungguhnya sedang bertengkar dengan dirinya sendiri. Karena itulah, para leluhur Jawa menempatkan keheningan sebagai sebuah laku, bukan sekadar keadaan. Keheningan adalah latihan yang dilakukan dengan sadar agar manusia mampu melihat isi batinnya sebagaimana adanya, tanpa ditutupi oleh pembenaran maupun penolakan. Laku hening bukan berarti mengasingkan diri dari kehidupan atau meninggalkan tanggung jawab. Dalam pandangan Jawa, seseorang justru diuji ketika tetap menjalani kehidupan sehari-hari, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, namun mampu menjaga kejernihan batinnya. Keheningan sejati bukan bergantung pada tempat yang sunyi, melainkan pada kemampuan seseorang untuk tidak mudah hanyut oleh gejolak yang datang silih berganti. Saat menerima pujian, ia tidak menjadi tinggi hati. Saat menerima celaan, ia tidak segera dipenuhi kebencian. Ketika memperoleh rezeki, ia bersyukur tanpa berlebihan. Ketika menghadapi kehilangan, ia bersedih dengan wajar tanpa tenggelam dalam keputusasaan.
Sikap seperti inilah yang dalam banyak ujangan Jawa dipandang sebagai tanda bahwa seseorang mulai mengenali pusat dirinya. Ia tidak lagi hidup hanya berdasarkan reaksi, tetapi mulai bertindak berdasarkan kesadaran yang matang. Keheningan memiliki cara yang unik untuk mengajarkan manusia. Ia tidak memberikan jawaban secara tergesa-gesa. Sebaliknya, ia mengajak seseorang duduk bersama pertanyaan-pertanyaan hidupnya hingga perlahan menemukan maknanya sendiri. Ketika seseorang berani diam, ia mulai menyadari betapa sering dirinya berbicara tanpa memahami, menilai tanpa mengenal, dan menghakimi tanpa mengerti seluruh kenyataan. Dalam keheningan, topeng-topeng yang selama ini dipakai perlahan mulai terlepas. Topeng sebagai orang yang selalu benar. Topeng sebagai orang yang selalu kuat. Topeng sebagai orang yang ingin dipuji. Semua itu mulai terlihat sebagai bagian dari ego yang selama ini meminta perhatian. Proses ini tidak selalu nyaman. Bahkan bagi sebagian orang, justru terasa menyakitkan. Sebab melihat kekurangan diri sendiri jauh lebih sulit daripada menemukan kesalahan orang lain. Namun para leluhur percaya bahwa tidak ada pertumbuhan batin tanpa keberanian untuk melihat diri dengan jujur. Pada titik inilah makna menyapa sedulur Papat Limo Pancer menjadi semakin terasa. Bukan karena seseorang melihat sesuatu yang bersifat gaib atau mengalami pengalaman luar biasa, melainkan karena ia mulai mampu berdialog dengan dirinya sendiri. Ia mengenali kapan amarah sedang menguasai pikirannya. Ia menyadari kapan rasa iri mulai tumbuh dalam hatinya. Ia mampu melihat kapan keinginannya mulai melampaui batas kewajaran. Kesadaran seperti ini adalah awal dari perubahan yang sejati. Sebab manusia tidak dapat memperbaiki sesuatu yang tidak ia sadari. Keheningan menjadikan batin sebagai cermin yang bening. Dan sebagaimana cermin yang baik, ia tidak pernah berdusta. Ia memantulkan apa adanya, tanpa menambah dan tanpa mengurangi. Dari situlah manusia belajar menerima kenyataan tentang dirinya, bukan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan agar memiliki kesempatan untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Para pinisepuh Jawa sering mengingatkan bahwa perjalanan batin tidak pernah memiliki garis akhir. Semakin seseorang merasa telah sampai, semakin besar kemungkinan ia berhenti belajar. Oleh karena itu, keheningan bukanlah tujuan, melainkan sahabat yang menemani sepanjang perjalanan hidup. Hari demi hari, manusia diajak untuk kembali kepada pusat kesadarannya, memeriksa isi hatinya, membersihkan niatnya, dan memperhalus budi pekertinya. Inilah makna terdalam dari laku yang sesungguhnya. Bukan mengejar kesaktian, bukan mencari keistimewaan, apalagi merasa lebih tinggi daripada orang lain. Laku sejati adalah ketika seseorang menjadi semakin rendah hati, karena menyadari betapa luasnya kehidupan dan betapa terbatasnya dirinya. Dalam keheningan itulah sedulur Papat Limo Pancer tidak lagi dipandang sebagai misteri yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai pengingat bahwa manusia hanya akan menemukan keseimbangan apabila ia terus kembali kepada pusat batinnya, tempat di mana kebijaksanaan lahir, hati menjadi teduh, dan setiap langkah dijalani dengan kesadaran yang penuh. Selaras dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur Jawa. Di dalam kehidupan, manusia sering merasa bahwa sumber kegelisahannya berasal dari dunia luar. Ia menyalahkan keadaan yang tidak sesuai harapan, menyalahkan orang lain yang tidak mengerti dirinya, atau menyalahkan nasib yang dianggap tidak berpihak. Namun para leluhur Jawa mengajarkan sudut pandang yang berbeda. Mereka tidak menolak kenyataan bahwa kehidupan memang penuh dengan tantangan, tetapi mereka mengingatkan bahwa penderitaan seringkali menjadi semakin berat karena manusia kehilangan pancer, yaitu pusat kesadaran yang menjaga keseimbangan batin. Ketika pancer mulai goyah, segala sesuatu yang datang dari luar akan terasa jauh lebih besar daripada kenyataannya. Ucapan kecil dapat melukai hati selama berhari-hari. Kehilangan yang sebenarnya masih dapat diterima berubah menjadi luka yang berkepanjangan. Pujian membuat seseorang lupa diri, sedangkan celaan membuatnya kehilangan harga diri. Bukan karena dunia terlalu kuat, melainkan karena pusat dirinya tidak lagi kokoh. Oleh sebab itu, dalam falsafah Jawa, mengenali pancer adalah langkah penting untuk menjalani hidup dengan kebijaksanaan yang lebih matang. Pancer bukanlah sesuatu yang dapat dilihat oleh mata,
melainkan keadaan batin yang lahir dari kesadaran. Ia hadir ketika pikiran, rasa, dan kehendak tidak lagi saling menarik ke arah yang berbeda. Bayangkan sebuah roda yang berputar sangat cepat. Bagian tepinya bergerak dengan penuh guncangan, tetapi poros di tengah tetap diam dan menjadi penyangga seluruh putaran. Begitulah gambaran manusia menurut kebijaksanaan Jawa. Kehidupan boleh berubah setiap saat. Rezeki bisa datang dan pergi. Orang-orang yang dicintai bisa hadir lalu berpisah. Tubuh akan terus bertambah usia. Namun di tengah semua perubahan itu, manusia masih memiliki kesempatan untuk menemukan poros yang tidak mudah terguncang. Pancer adalah ruang di mana seseorang mampu menerima kenyataan tanpa kehilangan harapan. Mampu menghadapi kesulitan tanpa kehilangan kejernihan berpikir. Dalam banyak wejangan Jawa, manusia diingatkan agar tidak hidup dengan dikuasai oleh salah satu kecenderungan dalam dirinya. Ketika kemarahan menjadi pemimpin, keputusan lahir dari ledakan emosi. Ketika keserakahan mengambil alih, hati tidak pernah merasa cukup meskipun harta terus bertambah. Ketika ketakutan menguasai batin, setiap kesempatan terlihat seperti ancaman. Bahkan kecintaan yang berlebihan terhadap pujian dapat membuat seseorang kehilangan kejujuran terhadap dirinya sendiri. Semua kecenderungan itu merupakan bagian dari sifat manusia yang wajar. Yang menjadi persoalan bukanlah keberadaannya, melainkan ketika manusia menyerahkan seluruh arah hidup kepada dorongan tersebut. Disinilah fungsi pancer menjadi sangat penting. Pancer tidak menghapus berbagai kecenderungan itu, melainkan menempatkannya pada tempat yang semestinya. Ia menjadi penuntun yang membuat manusia mampu memilih sebelum bertindak, merenung sebelum berbicara, dan memahami sebelum menghakimi. Keheningan batin menjadi jalan untuk kembali menemukan pancer, karena di dalam keheningan manusia belajar membedakan antara suara ego dan suara nurani. Ego selalu tergesa-gesa. Ia ingin segera menang, segera diakui, segera dipenuhi keinginannya. Nurani berbicara dengan cara yang berbeda. Ia tidak memaksa, tetapi mengajak. Ia tidak berteriak, tetapi tetap terdengar oleh hati yang mau mendengarkan. Ketika seseorang membiasakan dirinya untuk berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan, ia sedang memberi ruang bagi pancer untuk bekerja. Dalam jeda yang sederhana itu, banyak keputusan yang semula dipenuhi amarah berubah menjadi lebih bijaksana. Banyak ucapan yang semula hendak menyakiti akhirnya tidak jadi diucapkan. Banyak tindakan yang semula didorong oleh ego, akhirnya berubah menjadi kesempatan untuk berbuat baik. Inilah laku yang tampak sederhana, tetapi sesungguhnya sangat mendalam. Keheningan bukan membuat manusia pasif, melainkan membuat setiap tindakan lahir dari kesadaran yang lebih utuh. Pada akhirnya, perjalanan menuju pancer bukanlah perjalanan untuk menjadi manusia yang sempurna. Leluhur Jawa tidak pernah menuntut kesempurnaan, karena mereka memahami bahwa manusia selalu memiliki keterbatasan. Yang mereka ajarkan adalah kesediaan untuk terus kembali ketika hati mulai menyimpang, terus belajar ketika merasa belum mengerti, dan terus memperhalus budi pekerti sepanjang hayat. Seseorang yang telah menemukan pancer bukan berarti tidak pernah marah, tidak pernah sedih, atau tidak pernah gagal. Yang membedakannya adalah ia tidak tinggal terlalu lama dalam gejolak tersebut. Ia mampu kembali kepada pusat dirinya, belajar dari setiap pengalaman, lalu melangkah dengan hati yang lebih lapang. Disitulah makna terdalam dari menyapa sedulur papat limo pancer melalui keheningan batin. Bukan mencari sesuatu yang berada di luar diri, melainkan merawat pusat kesadaran yang telah dianugerahkan kepada setiap manusia. Ketika pancer tetap hidup, setiap langkah menjadi lebih selaras, setiap keputusan menjadi lebih arif, dan kehidupan perlahan berubah bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena batin telah menemukan poros yang tidak mudah digoyahkan oleh perubahan zaman. Seringkali manusia membayangkan bahwa perjalanan spiritual hanya terjadi di tempat-tempat yang sunyi, di lereng gunung, di dalam gua, atau di ruang khusus yang dipenuhi aroma dupa dan doa. Padahal dalam kebijaksanaan Jawa, kehidupan sehari-hari justru merupakan ruang latihan yang paling nyata. Di sanalah kejujuran diuji ketika tidak ada yang melihat. Kesabaran diuji saat menghadapi orang yang berbeda pendapat. Kerendahan hati diuji ketika keberhasilan datang berturut-turut.
Ketulusan diuji ketika kebaikan yang dilakukan tidak mendapat penghargaan. Para leluhur memahami bahwa seseorang yang mampu menjaga kejernihan batin di tengah kehidupan biasa sesungguhnya sedang menempuh laku yang lebih berat daripada sekadar melakukan ritual dalam waktu tertentu. Sebab ritual memiliki awal dan akhir, sedangkan kehidupan berlangsung tanpa henti. Oleh karena itu, menyapa sedulur Papat Limo Pancer tidak berhenti pada saat seseorang duduk dalam keheningan, tetapi berlanjut ketika ia berdiri, berjalan, bekerja, berbicara, dan berinteraksi dengan sesama. Disitulah nilai sebuah laku benar-benar terlihat. Dalam tradisi Jawa dikenal ungkapan bahwa budi luwih luhur tinimbang ilmu, yang berarti keluhuran budi lebih tinggi nilainya daripada banyaknya pengetahuan. Ungkapan ini mengandung pesan bahwa ukuran kedalaman batin bukanlah seberapa luas seseorang memahami ajaran, melainkan seberapa jauh ajaran itu mengubah wataknya. Seseorang mungkin mampu menjelaskan berbagai makna simbolik sedulur Papat Limo Pancer dengan sangat rinci, tetapi jika ia masih mudah menghina, mudah iri, dan sulit mengendalikan amarah, maka ilmunya belum benar-benar berakar dalam kehidupannya. Sebaliknya, ada orang yang tidak mengenal istilah-istilah filsafat Jawa, tetapi hidupnya dipenuhi kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab. Dalam banyak wejangan leluhur, pribadi seperti inilah yang sesungguhnya telah berjalan mendekati hakikat kebijaksanaan. Sebab ilmu sejati selalu memancarkan perubahan watak. Ketika seseorang mulai menjalani hidup dengan kesadaran seperti itu, ia akan menyadari bahwa setiap peristiwa adalah guru. Orang yang memuji mengajarkan agar ia tidak menjadi sombong. Orang yang mencela mengajarkan agar ia tidak mudah goyah oleh penilaian manusia. Keberhasilan mengajarkan rasa syukur. Kegagalan mengajarkan kerendahan hati. Kehilangan mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar dapat dimiliki selamanya. Bahkan kesalahan yang pernah dilakukan pun dapat menjadi guru apabila dihadapi dengan kejujuran dan penyesalan yang tulus. Inilah cara keheningan bekerja dalam kehidupan. Ia membuat manusia tidak lagi memandang pengalaman hanya sebagai peristiwa yang menyenangkan atau menyakitkan, tetapi sebagai bagian dari proses pematangan jiwa. Sedulur Papa tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang jauh dan misterius, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap gejolak yang muncul di dalam diri adalah kesempatan untuk kembali kepada Pancer. Para pini sepuh Jawa sering mengatakan bahwa manusia yang matang bukanlah manusia yang tidak pernah jatuh, melainkan manusia yang setiap kali jatuh mampu bangkit dengan hati yang lebih jernih. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Banyak orang mampu bertahan ketika hidup berjalan sesuai harapan, namun berubah ketika cobaan datang. Ada yang menjadi keras hati, ada yang kehilangan harapan, bahkan ada yang menyalahkan seluruh keadaan. Sebaliknya, orang yang menjaga hubungan dengan pusat batinnya akan melihat cobaan sebagai kesempatan untuk memperhalus rasa. Ia mungkin tetap merasakan sedih, kecewa, atau takut, tetapi ia tidak membiarkan semua perasaan itu menjadi penguasa hidupnya. Ia belajar menerima tanpa menyerah, bersabar tanpa menjadi pasif, dan berharap tanpa memaksakan kehendak. Sikap inilah yang membuat batin perlahan menjadi semakin luas. Seperti telaga yang tenang, ia mampu menerima apapun yang jatuh ke dalamnya tanpa kehilangan kejernihan airnya. Pada akhirnya, menyapa sedulur Papat Limo Pancer melalui keheningan batin bukanlah perjalanan yang hanya dilakukan pada saat-saat tertentu, melainkan cara menjalani seluruh kehidupan. Setiap napas menjadi pengingat untuk kembali sadar. Setiap ucapan menjadi kesempatan untuk menebarkan kebaikan. Setiap langkah menjadi ruang untuk melatih kebijaksanaan. Inilah warisan yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh para leluhur Jawa. Mereka tidak sekadar mewariskan simbol, tetapi cara memandang kehidupan dengan lebih utuh. Mereka mengajarkan bahwa keseimbangan tidak lahir dari ritual yang megah, melainkan dari kesediaan untuk terus membersihkan hati, memperbaiki niat, dan menjaga keluhuran budi dalam setiap keadaan. Ketika seseorang mampu hidup dengan kesadaran seperti itu, ia tidak lagi sibuk mencari tanda-tanda luar sebagai bukti kedekatan spiritualnya. Kehidupannya sendiri menjadi tanda. Ketenangannya menjadi kesaksian. Kelembutan sikapnya menjadi doa yang hidup. Dan dari sanalah sedulur Papat Limo Pancer tidak hanya dipahami sebagai ajaran leluhur,
tetapi benar-benar dihidupkan dalam setiap denyut perjalanan manusia menuju kebijaksanaan yang sejati. Semakin dalam seseorang menempuh jalan keheningan, semakin ia menyadari bahwa musuh terbesar dalam hidup bukanlah orang lain, bukan pula keadaan yang sulit, melainkan ketidakmampuan memahami dirinya sendiri. Banyak pertengkaran lahir bukan karena perbedaan pendapat, tetapi karena setiap orang ingin merasa paling benar. Banyak penderitaan muncul bukan karena kekurangan, melainkan karena keinginan yang tidak mengenal batas. Banyak kekecewaan tumbuh bukan karena dunia tidak adil, tetapi karena harapan yang dibangun tanpa kesiapan menerima kenyataan. Para leluhur Jawa melihat semua itu sebagai pertanda bahwa manusia sedang menjauh dari pusat kesadarannya. Ketika pancer mulai tertutup oleh ego, kehidupan terasa seperti medan pertempuran yang harus dimenangkan. Namun ketika pancer kembali disadari melalui keheningan batin, cara memandang kehidupan perlahan berubah. Dunia tidak lagi dilihat sebagai lawan yang harus ditaklukkan, melainkan sebagai ruang untuk belajar menjadi manusia yang lebih arif. Dalam falsafah Jawa terdapat keyakinan bahwa keseimbangan bukan hanya berlaku di dalam diri manusia, tetapi juga dalam hubungannya dengan sesama, alam, dan Sang Pencipta. Ketiganya tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang mengaku mencintai Tuhan tetapi merendahkan sesamanya belum sepenuhnya memahami makna cinta. Begitu pula orang yang rajin melakukan laku batin tetapi merusak alam demi kepentingannya sendiri, sesungguhnya sedang melukai keseimbangan yang ingin ia bangun. Oleh karena itu, menyapa sedulur Papat Limo Pancer bukan hanya perjalanan ke dalam diri, tetapi juga perjalanan untuk memperbaiki hubungan dengan segala yang mengelilingi kehidupan. Keheningan yang sejati akan melahirkan rasa hormat kepada kehidupan dalam segala bentuknya. Manusia menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih bijaksana dalam bertindak, dan lebih peka terhadap akibat dari setiap keputusan yang diambil. Kesadaran seperti inilah yang menjadi dasar keluhuran budi dalam pandangan para leluhur. Ada sebuah pelajaran yang sering terlupakan di tengah kehidupan modern, yaitu kemampuan untuk mendengarkan. Kebanyakan manusia lebih sibuk menyiapkan jawaban daripada memahami apa yang sedang disampaikan oleh orang lain. Mereka mendengar dengan telinga, tetapi tidak dengan hati. Padahal keheningan mengajarkan bahwa mendengarkan adalah salah satu bentuk penghormatan yang paling dalam. Ketika seseorang benar-benar mendengarkan, ia tidak hanya menangkap kata-kata, tetapi juga merasakan beban, harapan, dan kegelisahan yang tersembunyi di balik ucapan. Dari sinilah rasa welas asih mulai tumbuh. Leluhur Jawa sangat menjunjung tinggi sikap tepas salira, yaitu kemampuan menempatkan diri pada keadaan orang lain sebelum memberikan penilaian. Sikap ini lahir bukan dari teori, melainkan dari batin yang telah ditempa oleh keheningan. Orang yang mengenal dirinya akan lebih mudah memahami orang lain, karena ia menyadari bahwa setiap manusia sedang memikul perjuangannya masing-masing. Keheningan juga perlahan mengubah cara seseorang memandang keberhasilan. Jika sebelumnya keberhasilan hanya diukur dari banyaknya harta, tingginya jabatan, atau besarnya pengakuan, kini ukuran itu mulai bergeser. Keberhasilan sejati adalah ketika hati tetap tenang di tengah kelimpahan maupun kekurangan. Ketika seseorang mampu tidur dengan damai, karena tidak menyakiti orang lain demi keuntungan dirinya. Ketika ia mampu tersenyum tanpa harus merendahkan orang lain agar terlihat lebih tinggi. Dalam pandangan Jawa, kekayaan yang paling berharga bukanlah apa yang disimpan di tangan, tetapi apa yang tumbuh di dalam hati. Sebab harta dapat hilang, kekuasaan dapat berpindah, dan kemasyhuran akan memudar seiring waktu. Namun keluhuran budi akan tetap hidup, bahkan setelah seseorang tiada. Itulah sebabnya para pini sepuh lebih menekankan pembentukan watak daripada pencapaian yang bersifat sementara. Pada akhirnya, menyapa sedulur Papat Limo Pancer melalui keheningan batin membawa manusia pada sebuah kesadaran yang sederhana namun mendalam. Hidup bukanlah tentang menjadi lebih tinggi daripada orang lain, melainkan tentang menjadi lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk membersihkan hati, meluruskan niat, memperhalus ucapan, dan memperindah tindakan. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Sebagaimana pohon besar tumbuh dari benih kecil yang dirawat dengan sabar,
Demikian pula kebijaksanaan bertumbuh dari latihan-latihan sederhana yang dilakukan dengan ketekunan. Ketika manusia terus memelihara keheningan di dalam batinnya, sedulur Papat Limo Pancer tidak lagi menjadi sekadar ajaran yang dipelajari atau simbol yang dikagumi. Ia berubah menjadi cara hidup yang menuntun setiap langkah menuju keseimbangan, keharmonisan, dan kedewasaan jiwa. Dan di sanalah manusia mulai memahami bahwa laku yang paling agung bukanlah yang paling terlihat oleh dunia, melainkan yang paling mampu mengubah hati menjadi sumber kedamaian bagi dirinya sendiri dan bagi siapapun yang hadir dalam lingkaran kehidupannya. Semakin seseorang menyelami keheningan batin, semakin ia memahami bahwa perjalanan spiritual tidak pernah berhenti pada dirinya sendiri. Keheningan yang sejati selalu melahirkan perubahan dalam cara seseorang memperlakukan orang lain. Jika setelah bertahun-tahun menjalani laku batin seseorang justru menjadi mudah merendahkan, merasa paling tahu, atau menganggap dirinya lebih tinggi daripada sesamanya, maka ada sesuatu yang perlu direnungkan kembali. Dalam pandangan para leluhur Jawa, kedalaman ilmu tidak diukur dari banyaknya rahasia yang diketahui, melainkan dari luasnya welas asih yang mampu diberikan kepada kehidupan. Sebab hati yang benar-benar jernih akan memandang setiap manusia sebagai sesama pejalan yang sedang belajar, bukan sebagai lawan yang harus dikalahkan atau objek yang harus dihakimi. Disinilah sedulur Papat Limo Pancer mulai menampakkan buahnya. Keselarasan yang tumbuh di dalam diri perlahan memancar menjadi kedamaian yang dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Leluhur Jawa mengenal berbagai ajaran tentang pentingnya menjaga rukun, bukan sekadar sebagai bentuk sopan santun, tetapi sebagai cerminan keseimbangan batin. Rukun bukan berarti selalu sepakat dalam segala hal, juga bukan berarti menghindari perbedaan. Rukun adalah kemampuan untuk tetap menghormati martabat orang lain meskipun memiliki pandangan yang berbeda. Orang yang telah menemukan Pancer tidak merasa perlu memenangkan setiap perdebatan. Ia memahami bahwa tidak semua perbedaan harus diselesaikan dengan pertentangan. Ada kalanya kebijaksanaan justru lahir dari kemampuan mendengarkan, memahami, dan memilih diam ketika kata-kata hanya akan memperpanjang luka. Sikap seperti ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan batin. Sebab hanya hati yang kokoh yang mampu menahan diri ketika ego menginginkan kemenangan sesaat. Keheningan juga mengajarkan bahwa setiap manusia membawa beban yang tidak selalu terlihat oleh mata. Ada yang tersenyum sambil menyembunyikan kesedihan. Ada yang tampak tegar tetapi sedang bergumul dengan ketakutan yang mendalam. Ada pula yang terlihat keras karena sejak lama hidupnya dipenuhi luka yang belum sempat disembuhkan. Kesadaran ini membuat seseorang menjadi lebih lembut dalam menilai orang lain. Ia tidak lagi terburu-buru memberi cap buruk hanya karena melihat satu peristiwa. Ia mulai memahami bahwa setiap tindakan memiliki latar belakang yang tidak selalu diketahui. Dari sinilah lahir sifat tepasalira, yaitu kemampuan merasakan apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain sebelum memberikan penilaian. Dalam banyak ujangan Jawa, sifat ini dianggap sebagai salah satu tanda bahwa seseorang mulai matang secara batin. Bukan karena ia selalu benar, tetapi karena ia lebih memilih memahami daripada menghakimi. Menariknya, welas asih yang diajarkan dalam kebijaksanaan Jawa tidak hanya ditujukan kepada sesama manusia. Alam pun dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Gunung, sungai, pepohonan, tanah, dan seluruh makhluk hidup diperlakukan dengan rasa hormat karena manusia menyadari bahwa hidupnya bergantung pada keseimbangan alam. Inilah salah satu makna terdalam dari falsafah Memayu Hayuning Bawana, yaitu menghadirkan kebaikan agar kehidupan tetap harmonis. Ketika batin menjadi hening, manusia tidak lagi melihat alam sebagai sesuatu yang hanya bisa dimanfaatkan, melainkan sebagai sahabat yang ikut menopang keberadaannya. Ia belajar mengambil secukupnya, menggunakan dengan bijaksana, dan meninggalkan jejak yang tidak merusak. Kesadaran seperti ini menunjukkan bahwa laku batin yang sejati selalu melahirkan tanggung jawab, bukan sekadar pengalaman spiritual yang bersifat pribadi. Pada akhirnya, menyapa sedulur Papat Limo Pancer melalui keheningan akan membawa seseorang pada pemahaman bahwa ukuran keberhasilan spiritual bukanlah seberapa banyak pengalaman mistik yang pernah dialami, melainkan seberapa besar kedamaian yang mampu ia hadirkan bagi kehidupan di sekitarnya. Ketika kehadirannya membuat orang lain merasa dihargai,
ketika ucapannya menenangkan hati yang gelisah, ketika tindakannya membawa manfaat tanpa mengharapkan pujian, disitulah ajaran leluhur mulai benar-benar hidup. Sebab kebijaksanaan tidak membutuhkan panggung untuk menunjukkan dirinya. Ia hadir dengan tenang, seperti matahari yang terbit setiap pagi tanpa meminta tepuk tangan. Begitu pula manusia yang telah menemukan pancer dalam dirinya. Ia tidak merasa perlu membuktikan bahwa dirinya telah sampai pada suatu tingkatan tertentu. Ia cukup menjalani hidup dengan hati yang bersih, budi yang luhur, dan kesadaran yang terus dijaga. Dari sanalah sedulur papat limo pancer tidak lagi menjadi sekadar simbol warisan budaya, melainkan menjadi napas kehidupan yang menuntun manusia untuk terus menebarkan welas asih, menjaga harmoni, dan berjalan dengan rendah hati di hadapan sesama, alam, dan Sang Pencipta. Salah satu pesan paling halus yang diwariskan dalam falsafah Jawa adalah bahwa penderitaan sering muncul ketika apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan tidak lagi berjalan dalam satu arah. Pikiran menginginkan sesuatu, hati menginginkan hal yang lain, sementara tindakan justru mengikuti dorongan yang berbeda. Ketidakharmonisan inilah yang perlahan menguras tenaga batin manusia. Dari luar seseorang mungkin tampak baik-baik saja, tetapi di dalam dirinya berlangsung pertentangan yang tidak pernah benar-benar selesai. Ia sulit merasa damai karena selalu ada bagian dari dirinya yang saling bertolak belakang. Para leluhur memahami bahwa sebelum manusia berusaha menyelaraskan dunia di sekelilingnya, ia terlebih dahulu harus menyelaraskan dunia yang ada di dalam dirinya. Disinilah makna sedulur papat limo pancer menjadi semakin nyata. Pancer hadir sebagai pusat kesadaran yang mempersatukan seluruh unsur diri agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Ketika pusat itu hidup, pikiran menjadi lebih jernih, rasa menjadi lebih lembut, dan tindakan menjadi lebih bijaksana. Dalam kehidupan sehari-hari, ketidakseimbangan seringkali muncul tanpa disadari. Seseorang mengetahui bahwa kejujuran adalah hal yang baik, tetapi rasa takut kehilangan membuatnya memilih berbohong. Ia memahami pentingnya kesabaran, tetapi amarah lebih dahulu menguasai ucapannya. Ia ingin hidup sederhana, tetapi keinginannya untuk dipuji mendorongnya mengejar kemewahan yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Pertentangan seperti ini bukanlah tanda bahwa seseorang gagal menjadi manusia, melainkan bagian dari proses mengenal diri. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan bahwa manusia harus langsung sempurna. Mereka mengajarkan agar manusia terus menyadari setiap pertentangan batin yang muncul, lalu perlahan mengembalikannya kepada pancer. Kesadaran inilah yang menjadi awal dari perubahan. Sebab seseorang hanya dapat memperbaiki apa yang ia sadari. Keheningan menjadi ruang yang memungkinkan penyelarasan itu terjadi. Dalam diam, manusia mulai melihat bahwa tidak semua keinginan harus dipenuhi. Tidak semua kemarahan harus diungkapkan. Tidak semua kemenangan harus diraih. Ada kalanya melepaskan justru menjadi bentuk kemenangan yang paling luhur. Ada kalanya mengalah bukan berarti kalah, tetapi memilih menjaga hubungan yang lebih bernilai daripada mempertahankan ego. Pemahaman seperti ini lahir bukan karena seseorang lemah, melainkan karena ia telah melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Ia menyadari bahwa segala sesuatu di dunia bersifat sementara. Pujian akan berlalu, celaan pun akan berlalu. Kekayaan datang dan pergi, jabatan berganti, tubuh menua. Namun watak yang dibentuk dengan kesadaran akan terus melekat sebagai bagian dari perjalanan jiwa. Oleh sebab itu, orang yang telah mengenal pancer tidak lagi mengejar apa yang hanya memuaskan sesaat, tetapi lebih mengutamakan apa yang menumbuhkan keluhuran batin. Para pinisepuh Jawa juga mengingatkan bahwa jati diri bukanlah sesuatu yang diciptakan oleh dunia luar. Jati diri bukan berasal dari pujian orang lain, bukan pula ditentukan oleh kedudukan atau harta benda. Jati diri tumbuh ketika seseorang berani hidup sesuai dengan suara nuraninya. Meskipun jalan itu terkadang tidak mudah. Orang yang mengenal dirinya tidak mudah berubah hanya karena tekanan lingkungan. Ia tetap rendah hati ketika dipuji dan tetap tenang ketika dicela. Ia tidak kehilangan arah hanya karena orang lain tidak memahami pilihannya. Keteguhan seperti ini bukan lahir dari kerasnya hati, melainkan dari kedalaman kesadaran.
Ia telah menemukan pusat yang membuatnya tidak mudah digoyahkan oleh perubahan keadaan. Dalam kebijaksanaan Jawa, inilah salah satu buah dari laku batin yang terus dipelihara. Bukan menjadikan manusia keras, tetapi justru menjadikannya semakin lentur menghadapi kehidupan tanpa kehilangan prinsip-prinsip yang luhur. Pada akhirnya, menyapa sedulur Papat Limo Pancer melalui keheningan batin adalah perjalanan pulang menuju jati diri yang sejati. Perjalanan ini tidak mengubah manusia menjadi makhluk yang bebas dari masalah, tetapi mengubah cara manusia menghadapi setiap persoalan. Ia tidak lagi bereaksi dengan tergesa-gesa, melainkan bertindak dengan kesadaran. Ia tidak lagi sibuk membuktikan dirinya kepada dunia, melainkan sibuk memperbaiki dirinya sendiri. Sedikit demi sedikit, pikiran, rasa, dan tindakannya mulai bergerak dalam irama yang sama. Dari sanalah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Ketenangan yang tidak mudah hilang hanya karena perubahan zaman. Dan ketika ketenangan itu telah berakar di dalam hati, sedulur Papat Limo Pancer tidak lagi menjadi sekadar ajaran yang dipahami melalui kata-kata. Ia menjadi napas kehidupan yang membimbing setiap langkah menuju pribadi yang utuh, selaras dengan sesama, alam semesta, dan kehendak Sang Pencipta. Ada satu kesalahpahaman yang sering muncul ketika membahas sedulur Papat Limo Pancer. Sebagian orang membayangkan bahwa bertemu dengan sedulur Papat berarti mengalami suatu peristiwa yang luar biasa, melihat penampakan, memperoleh bisikan gaib, atau merasakan pengalaman mistis yang sulit dijelaskan. Padahal, dalam banyak ajaran kebijaksanaan Jawa, pengalaman batin yang paling tinggi justru sering hadir tanpa kegemparan. Ia datang seperti embun yang turun sebelum fajar, lembut, tidak memaksa, namun perlahan mengubah seluruh suasana. Pertemuan yang paling hakiki bukanlah dengan sesuatu di luar diri, melainkan dengan diri sendiri yang selama ini tertutup oleh ego, ketakutan, dan keinginan yang tidak pernah selesai. Ketika tirai itu mulai tersingkap melalui keheningan, manusia tidak merasa menjadi lebih hebat. Sebaliknya, ia menjadi lebih rendah hati karena menyadari betapa luasnya kehidupan dan betapa sedikit yang benar-benar ia pahami. Kesadaran inilah yang menjadi awal dari kebijaksanaan yang sesungguhnya. Para leluhur Jawa sering menggambarkan manusia sebagai makhluk yang sepanjang hidupnya sedang belajar mengenali dirinya. Namun ironisnya, banyak orang lebih mengenal sifat orang lain daripada memahami isi hatinya sendiri. Mereka mampu melihat kesalahan di luar, tetapi tidak menyadari akar dari kemarahan, kesombongan, atau ketakutan yang tumbuh di dalam dirinya. Oleh karena itu, laku keheningan bukan bertujuan membuka rahasia alam semesta sebelum seseorang mengenal dirinya sendiri. Sebab apa artinya memahami banyak hal jika hati masih mudah dikuasai oleh kebencian? Apa gunanya mengetahui berbagai simbol spiritual jika ucapan masih melukai sesama? Dalam pandangan Jawa, mengenal diri adalah gerbang menuju kebijaksanaan. Dan gerbang itu hanya dapat dibuka oleh kejujuran. Kejujuran untuk mengakui kelemahan. Kejujuran untuk menerima kekurangan. Kejujuran untuk memperbaiki diri tanpa harus menunggu orang lain berubah lebih dahulu. Ketika seseorang mulai berdamai dengan dirinya sendiri, sesuatu yang menarik akan terjadi. Ia tidak lagi memandang setiap kesalahan sebagai alasan untuk membenci dirinya, melainkan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Ia memahami bahwa menjadi manusia berarti memiliki keterbatasan. Karena itu, ia tidak mengejar kesempurnaan yang semu, tetapi berusaha menjaga arah agar tetap menuju kebajikan. Dalam keadaan seperti ini, batin menjadi lebih ringan. Tidak lagi dipenuhi oleh penyesalan yang berlebihan terhadap masa lalu, atau kecemasan yang terus-menerus terhadap masa depan. Ia belajar hadir sepenuhnya pada hari ini, karena hanya di saat inilah manusia benar-benar memiliki kesempatan untuk memilih. Memilih berkata dengan lembut. Memilih memaafkan, memilih bersyukur, memilih memperbaiki kesalahan. Pilihan-pilihan kecil yang dilakukan dengan sadar inilah yang perlahan membentuk watak dan menentukan kualitas perjalanan hidup seseorang. Di titik inilah makna sedulur Papat Limo Pancer menjadi semakin utuh. Sedulur Papat tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan sehari-hari,
melainkan sebagai pengingat bahwa di dalam diri manusia selalu ada berbagai kecenderungan yang harus dikenali dan diseimbangkan. Sementara itu, pancer hadir sebagai pusat yang mengarahkan semuanya menuju keluhuran budi. Ketika pancer hidup, manusia tidak mudah diperbudak oleh amarah, keserakahan, atau kesombongan. Ia mungkin masih merasakan semua itu, tetapi ia tidak lagi menjadi tawanan dari dorongan-dorongan tersebut. Inilah kemenangan yang paling sunyi sekaligus paling agung. Dunia mungkin tidak melihatnya. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghargaan, dan tidak ada kemasyhuran. Namun di dalam batinnya tumbuh kedamaian yang tidak dapat dibeli oleh harta maupun jabatan. Kedamaian yang lahir karena ia akhirnya mampu hidup selaras dengan dirinya sendiri. Maka, hakikat menyapa sedulur Papat Limo Pancer bukanlah mencari pengalaman yang dapat diceritakan kepada banyak orang, melainkan membangun kehidupan yang menjadi kesaksian atas perubahan batin. Orang lain mungkin tidak mengetahui berapa lama seseorang duduk dalam keheningan. Mereka mungkin tidak pernah melihat doa-doa yang dipanjatkannya atau pergulatan yang disembunyikannya. Namun mereka dapat merasakan buahnya. Mereka merasakan ketenangan dari kehadirannya, kebijaksanaan dari ucapannya, dan ketulusan dari tindakannya. Disitulah laku batin mencapai maknanya yang paling indah. Bukan ketika seseorang dipandang sebagai manusia yang istimewa, melainkan ketika keberadaannya membawa kesejukan bagi kehidupan di sekitarnya. Sebab menurut para leluhur Jawa, manusia yang benar-benar telah menemukan pusat dirinya bukanlah yang paling banyak berbicara tentang kebijaksanaan, tetapi yang diam-diam menjadikan seluruh hidupnya sebagai perwujudan dari kebijaksanaan itu sendiri. Pada akhirnya, seluruh perjalanan menyapa sedulur Papat Limo Pancer melalui keheningan batin bermuara pada satu tujuan yang sederhana, tetapi sangat mendalam, menjadi manusia yang utuh. Leluhur Jawa tidak mewariskan ajaran ini agar manusia dipandang memiliki kemampuan yang luar biasa atau memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan orang lain. Mereka mewariskannya agar manusia tidak kehilangan arah di tengah kehidupan yang terus berubah. Sebab zaman akan selalu berganti, cara hidup akan selalu berkembang, dan tantangan akan selalu muncul dalam bentuk yang baru. Namun hakikat manusia tetap sama. Ia selalu berhadapan dengan pilihan antara kebijaksanaan atau keserakahan, antara kesadaran atau kelalaian, antara kasih sayang atau kebencian. Selama manusia masih hidup, pilihan-pilihan itu akan terus hadir setiap hari. Oleh karena itu, sedulur Papat Limo Pancer bukanlah ajaran yang hanya relevan pada masa lalu, melainkan sebuah pengingat yang tetap hidup sepanjang zaman bahwa keseimbangan batin adalah fondasi dari kehidupan yang damai. Dalam perjalanan panjang ini, kita belajar bahwa keheningan bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu untuk memasuki ruang yang selama ini jarang disinggahi, ruang tempat manusia berjumpa dengan dirinya sendiri. Di ruang itulah ia melihat segala kekuatan dan kelemahannya tanpa kepura-puraan. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki cahaya sekaligus bayangan dalam dirinya. Tidak ada manusia yang sepenuhnya bebas dari amarah, ketakutan, atau keinginan. Namun tidak ada pula manusia yang kehilangan kesempatan untuk bertumbuh menjadi lebih bijaksana. Kesadaran inilah yang melahirkan kerendahan hati. Seseorang tidak lagi merasa dirinya paling suci, paling benar, atau paling mengetahui segalanya. Sebaliknya, ia menjadi pribadi yang terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus membuka hati terhadap pelajaran yang datang dari kehidupan. Semakin dalam seseorang menjaga hubungan dengan pusat kesadarannya, semakin ia memahami bahwa kehidupan bukanlah perlombaan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pujian atau kekayaan. Kehidupan adalah kesempatan untuk meninggalkan jejak kebaikan. Harta yang dimiliki suatu hari akan berpindah tangan. Jabatan yang dibanggakan akan berakhir. Tubuh yang kuat perlahan akan menua. Bahkan nama yang dahulu terkenal pun lambat laun akan dilupakan oleh waktu. Namun kebaikan yang pernah diberikan kepada sesama akan terus hidup dalam hati mereka yang merasakannya. Nasihat yang tulus akan dikenang lebih lama daripada kemewahan yang dipamerkan. Sikap yang penuh ulas asih akan meninggalkan pengaruh yang jauh lebih besar daripada kata-kata yang indah tetapi kosong makna. Karena itulah para pinisepuh Jawa selalu menempatkan keluhuran budi sebagai warisan yang paling berharga.
Sebab hanya itulah yang mampu melampaui batas usia manusia. Menyapa sedulur Papat Limo Pancer melalui keheningan batin juga mengajarkan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk kembali kepada Pancer. Tidak ada manusia yang selalu berhasil menjaga kejernihan hati. Akan ada hari ketika amarah muncul, kesabaran menipis, atau ego kembali mengambil alih. Namun perjalanan batin tidak ditentukan oleh seberapa sering seseorang jatuh, melainkan oleh kesediaannya untuk bangkit dan kembali memperbaiki arah. Inilah mengapa para leluhur lebih menekankan ketekunan daripada kesempurnaan. Mereka memahami bahwa air yang menetes perlahan mampu melubangi batu bukan karena kekuatannya, melainkan karena keteguhannya. Demikian pula laku batin. Perubahan besar lahir dari latihan-latihan kecil yang dilakukan dengan tulus setiap hari. Menjaga ucapan, mengendalikan amarah, menumbuhkan rasa syukur, memaafkan, membantu sesama, dan selalu mengingat bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari semesta yang luas. Dari kebiasaan-kebiasaan sederhana, itulah watak yang luhur perlahan terbentuk. Pada akhirnya, warisan terbesar sedulur Papat Limo Pancer bukanlah kumpulan simbol, bukan pula serangkaian ritual yang harus dihafalkan, melainkan cara hidup yang membawa manusia kembali kepada keseimbangan. Sebuah kehidupan yang dipimpin oleh kesadaran, diterangi oleh kebijaksanaan, dan dipenuhi oleh welas asih. Ketika seseorang mampu menjaga pusat batinnya di tengah perubahan dunia, ia tidak lagi mudah kehilangan arah. Ketika ia mampu menyelaraskan pikiran, rasa, dan tindakannya, ia menjadi sumber keteduhan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan ketika ia menjadikan setiap langkah sebagai bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta, sesama manusia, serta alam semesta, disitulah ajaran para leluhur benar-benar hidup. Maka, menyapa sedulur Papat Limo Pancer bukanlah tentang mencari sesuatu yang tersembunyi di luar diri, melainkan tentang menemukan cahaya kebijaksanaan yang telah lama bersemayam di dalam hati. Keheningan hanyalah pintunya. Kesadaran adalah jalannya. Dan keluhuran budi adalah tujuan yang terus diperjuangkan sepanjang hayat. Jika perenungan hari ini menyentuh hati Anda, semoga ia tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi tumbuh menjadi kebijaksanaan dalam setiap langkah kehidupan. Tuliskan di kolom komentar, pelajaran apa yang paling Anda rasakan dari perjalanan hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal renungan-renungan berikutnya bersama Cermin Jiwa. Karena setiap manusia memiliki cermin untuk melihat wajahnya, tetapi hanya keheningan yang mampu memperlihatkan jati dirinya. Sampai bertemu di perenungan berikutnya. Tetaplah berjalan dengan hati yang hening, budi yang luhur, dan jiwa yang sadar.